sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, izinkan kami dari Bawaslu Kota Blitar akan menyampaikan beberapa informasi untuk Bawaslu Pembelajaran. Ada satu pertanyaan penting yang harus kita renungi. Sebenarnya, seberapa cepat kita mampu merespon atau bergerak ketika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu? Pertanyaan sederhana itulah yang mendorong terciptanya Sistem Informasi Pengawasan Pemilu, atau kita sering menyingkatnya dengan SIPP. Ini bukan sekedar hanya aplikasi semata, namun ada beberapa hal yang cukup signifikan untuk nanti bagaimana memperkuat kinerja Bawaslu. Ada 8 materi yang nanti akan kami paparkan sehingga nanti mampu untuk meningkatkan kapasitas pengawasan pemilu dalam ranah digital yang lebih efektif, efisien, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin langsung saja akan kita simak bagaimana pemaparan kami untuk menjabarkan terkait dengan Sistem Informasi Pengawasan Pemilu. Mari kita mulai. Sahabat Bawaslu, mari kita masuk pada bab pertama, mengenal Sistem Informasi Pengawasan. Bayangkan situasi ini. Seorang pengawas di sebuah desa terpencil menemukan dugaan kecurangan. Ia harus mencatat, membuat laporan tertulis atau lewat pesan singkat seadanya. Butuh waktu yang cukup lama sebelum informasi sampai kepada meja pimpinan. Itulah kelemahan sistem lama. Lambat, tidak terstandar, dan beresiko kehilangan data. Sistem Informasi Pengawasan Pemilu yang kita sebut SIPP hadir untuk mengubah cara kerja itu secara mendasar. SIPP bukan sekedar mengganti kertas dengan layar sentuh. Ia adalah perubahan cara berpikir dari pengawasan yang reaktif menuju pengawasan yang proaktif berbasis data. Sistem ini menghubungkan 5 komponen utama: manusia, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, menjadi satu kesatuan yang bekerja secara terpadu. Fakta dari lapangan, penelitian Wafiroh dan Narulita pada tahun 2024 di Bawaslu Kota Surabaya membuktikan bahwa penerapan sistem informasi digital secara langsung meningkatkan efisiensi akses regulasi oleh pengawas pemilu. 3 perubahan nyata yang dibawa SIPP. Pertama, pengawasan kini bisa dilakukan secara waktu nyata tanpa harus menunggu laporan manual sampai di meja. Kedua, setiap tindakan meninggalkan jejak digital sehingga akuntabilitas pengawas dapat diverifikasi kapan saja. Ketiga, beban administrasi yang selama ini menyita energi pengawas dapat dipangkas secara signifikan sehingga fokus bisa dialihkan ke tugas inti mengawasi. Masuk ke bab kedua. Mengapa sistem informasi begitu penting? Ada sebuah pertanyaan yang sering muncul di lapangan. Kenapa harus pakai teknologi? Cara lama juga bisa jalan. Jawabannya cukup sederhana. Bisa jalan, tapi tidak bisa berlari. Di pemilu 2024, skala tantangan yang dihadapi Bawaslu berbeda dari sebelumnya. Ribuan TPS, ratusan kabupaten, jutaan pemilih, dan batas waktu yang sangat ketat. Tanpa sistem informasi yang andal, data dari lapangan akan menumpuk, terlambat diproses, dan keputusan yang diambil
berdasarkan informasi yang sudah basi. Penelitian yang diterbitkan oleh Jurnal Kajian Konstitusi mencatat bahwa pengguna internet di Indonesia pada awal tahun 2023 telah mencapai 213 juta orang. Artinya lebih dari 3/4 penduduk Indonesia sudah hidup dalam ekosistem digital. Sistem informasi bekerja di seluruh siklus pengawasan sebelum pemilu, digunakan untuk memetakan indeks kerawanan pemilu, sehingga pengawas tahu di mana titik-titik rawan harus diperkuat. Selama pemilu, digunakan untuk memantau lapangan secara langsung, menerima laporan, dan mengkoordinasikan respon cepat. Setelah pemilu, digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyelesaian sengketa berbasis data yang terverifikasi. Dan tak kalah penting, sistem informasi menciptakan efek jera. Ketika pelaku pelanggaran tahu bahwa setiap gerak-geriknya bisa dilacak secara digital, kemungkinan mereka untuk berani melanggar pun signifikan berkurang. Sahabat Bawaslu, kita masuk ke bab ketiga, cara melaporkan dugaan pelanggaran secara digital. Sekarang, mari kita masuk ke hal yang paling sering dibutuhkan di lapangan. Bagaimana cara melaporkan dugaan pelanggaran secara digital? Ada 4 langkah utama yang perlu dipahami oleh setiap pengawas. Langkah pertama, berisi dokumentasi. Begitu menemukan indikasi pelanggaran, segera abadikan dengan foto atau video yang jelas dan berisi informasi waktu dan tempat. Bukti digital yang baik adalah kunci kekuatan laporan. Selanjutnya, langkah kedua, klasifikasi. Tentukan jenis pelanggaran, apakah itu pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, ataukah pelanggaran kode etik. Klasifikasi yang tepat menentukan alur penanganan selanjutnya. Langkah ketiga, penginputan data. Masukkan seluruh informasi ke dalam sistem secara lengkap dan akurat. Setiap laporan yang masuk akan mendapat nomor registrasi unik yang memungkinkan status laporan dipantau secara otomatis. Langkah terakhir, langkah keempat, koordinasi. Sistem akan secara otomatis menghubungkan laporan ke tim yang berwenang, termasuk ke sentra Gakumdu bila diperlukan. Data berbicara, penelitian Fahrati dan kawan-kawan tahun 2024 yang dipublikasikan dalam jurnal Kalimah Tauhid mengungkap sebuah temuan yang mengejutkan. Selama masa kampanye Pilkada 2024, Bawaslu menerima tidak kurang dari 1.620 laporan dan 351 temuan dugaan pelanggaran. Tanpa sistem informasi yang andal, volume yang besar mustahil untuk dikelola. Jadi, sistem ini bukan hanya mempercepat laporan, ia memastikan bahwa tidak ada satupun laporan yang jatuh terlewat. Tidak ada kasus yang hilang di tengah jalan. Setiap laporan tercatat, setiap temuan terlacak. Sahabat Bawaslu, demikian 3 pokok bahasan pertama yang telah kami sampaikan. Selanjutnya merupakan pembahasan untuk mengulas lebih dalam tentang kemampuan pemantauan secara langsung, penanganan masalah teknis di lapangan, serta bagaimana kita menjaga keamanan data yang kita kelola. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan pada pokok bahasan yang kedua. Mari kita bayangkan sebuah pusat kendali pengawasan pemilu nasional. Di layar besar di depan Anda terhampar peta seluruh Indonesia. Titik-titik berwarna muncul satu persatu, menandai lokasi-lokasi yang sedang dalam pemantauan. Disinilah babak baru pengawasan pemilu dimulai. Bab 4, pemantauan langsung dan analisis temuan di lapangan. Dalam dunia pengawasan modern, kecepatan adalah segalanya.
Papan pantau digital atau yang kita kenal sebagai dashboard adalah alat utama Bawaslu untuk memantau dinamika pemilu secara seketika. Melalui papan pantau ini, pengawas dapat melihat berapa laporan yang masuk, dari daerah mana, pada jam berapa, dan apakah ada lonjakan yang mencurigakan di wilayah tertentu. Ketika terjadi anomali, misalnya laporan dari satu kecamatan melonjak drastis dalam waktu singkat, sistem langsung memberi tanda peringatan. Inilah yang disebut dengan sistem peringatan dini. Bukan menunggu masalah ini meledak, tapi mencegah sebelum menjalar kemana-mana. Ada 3 kemampuan analitis yang dilatih pada bagian ini. Yang pertama, kemampuan membaca pola. Apakah pelanggaran yang terjadi bersifat sporadis, terstruktur, ataukah sistematis? Data akan menjawab ini semua. Yang kedua, kemampuan melihat hubungan sebab akibat. Mengapa laporan meningkat di daerah X tepat setelah kampanye di daerah Y? Analisis data akan membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Yang ketiga, kemampuan mengambil keputusan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi, melainkan berdasarkan data yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada bab 5, kita akan membahas mengatasi masalah teknis dan dukungan bantuan. Kita perlu jujur pada diri sendiri. Tidak ada sistem teknologi yang sempurna. Di lapangan, pengawas pemilu menghadapi beragam tantangan teknis, seperti koneksi internet yang tidak stabil di daerah terpencil, data yang gagal dikirim ke pusat, hingga akun yang tidak bisa masuk. Pada bagian kelima ini hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Prinsip utamanya adalah kemampuan mendiagnosis masalah secara mandiri sebelum menghubungi pusat bantuan. Ada langkah-langkah dasar yang harus kita selesaikan sendiri di lapangan. Ketika data tidak sinkron, misalnya, pengawas dilatih untuk memasukkan data terlebih dahulu ke model luring, lalu mengirimkannya begitu koneksi tersedia. Dari sini kita tahu bahwa data kita tidak hilang, data kita menunggu giliran untuk dikirim. Untuk masalah yang tidak bisa kita selesaikan sendiri, bagaimana? Bawaslu menyediakan pusat bantuan teknis yang dapat dihubungi melalui saluran resmi yang tersedia. Setiap aduan yang masuk ke pusat bantuan mendapatkan nomor tiket, dipantau status penyelesaiannya, dan tidak akan jatuh tak tertangani. Pesan penting bagian ini, jangan biarkan masalah teknis menghentikan tugas pengawasan. Karena sistem sudah dirancang untuk tetap bekerja dalam kondisi yang terbatas. Pada bab 6, bukti digital, data, dan keamanan informasi. Sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, apa yang akan terjadi jika data pemilih jatuh ke tangan yang salah? Apa yang akan terjadi jika bukti digital suatu pelanggaran dirusak sebelum sempat digunakan di persidangan? Itu bukan pertanyaan hipotesis. Ini adalah ancaman nyata. Pada bagian 6 modul ini mengajarkan 3 dasar mendasar. Apa saja? Yang pertama, cara menjaga kerahasiaan. Data yang sensitif hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang. Tidak boleh ada kebocoran sekecil apapun. Yang kedua, cara menjaga keutuhan bukti.
Bukti digital yang sudah diubah atau dirusak kehilangan nilai hukumnya di persidangan. Karena itu ada rantai penjagaan bukti, ada SOP yang harus dipatuhi secara ketat. Yang ketiga, cara memastikan data selalu tersedia. Sistem cadangan dan prosedur pemulihan data harus siap dijalankan kapan saja itu dibutuhkan. Selain itu, sahabat Bawaslu, pengawas dibekali kemampuan mengenali ancaman-ancaman sehari-hari. Penipuan digital yang berkedok kiriman resmi, perangkat lunak berbahaya yang menyamar sebagai aplikasi biasa, ataupun rekayasa sosial, memanipulasi psikologis untuk membobol keamanan sistem. Kesimpulannya sederhana, menjaga keamanan informasi adalah bagian utama dari tugas pengawas pemilu. 3 bagian yang baru saja kami sampaikan adalah fondasi operasional pengawasan digital yang tidak bisa dikompromikan. Rekan kami akan mengulas 2 bagian yang terakhir, yang menyentuh dimensi kolaborasi dan bagaimana kita memastikan semua yang kita pelajari benar-benar melekat menjadi keahlian. Sahabat Bawaslu, seorang pengawas yang hebat bukanlah yang paling cepat merespon laporan, tapi juga yang paling cepat dan cerdas membangun jaringan, dan paling disiplin menghadapi situasi nyata. Pada bagian terakhir ini, dari modul berbicara tentang kedua hal tersebut, mari kita ulas bersama-sama. Bab 7 terkait kolaborasi dan pengawasan lewat media sosial. Kita perlu mengakui satu kenyataan, Bawaslu tidak bisa bekerja sendirian. Luas wilayah Indonesia, jumlah titik pemungutan suara yang mencapai ratusan ribu, ditambah gelombang informasi yang mengalir deras di media sosial. Semuanya jauh melampaui kapasitas pengawas formal yang terbatas. Bagian ke-7 ini mengajarkan strategi memperluas jangkauan pengawasan melalui 2 jalur utama. Jalur pertama, kolaborasi lintas lembaga, membangun jaringan kerjasama yang aktif dengan perguruan tinggi, partai politik peserta pemilu, teman-teman media, organisasi kemasyarakatan, komunitas digital, hingga lembaga pemantau independen. Bukan sekedar saling mengenal, tapi saling menguatkan dalam fungsi pengawasan. Mana jalur kedua, pemantau media sosial atau pemantauan media sosial. Media sosial adalah medan baru pelanggaran pemilu. Berita bohong, black campaign, fitnah kepada calon, dan ujaran kebencian menyebar lebih cepat daripada yang bisa dibendung secara manual. Di sini, gerakan Jarimu Awasi Pemilu menjadi sangat relevan. Masyarakat didorong untuk aktif memotret, merekam semua tahapan, dan melaporkan pelanggaran digital melalui kanal-kanal yang tersedia. Baik sahabat Bawaslu, 3 hal yang perlu dikuasai pada bagian ini. Yang pertama adalah kemampuan memetakan siapa saja pemangku kepentingan kunci yang bisa menjadi mitra strategis pengawasan. Yang kedua, kemampuan menganalisis dan mendokumentasikan pelanggaran di media sosial sesuai prosedur yang berlaku agar temuan tersebut memiliki kekuatan hukum. Dan yang ketiga, kemampuan menggerakkan partisipasi warga agar mereka tidak hanya menonton tapi turut mengawal jalannya demokrasi. Bab selanjutnya, latihan mandiri dan penguatan kemampuan digital. Kita sampai pada bagian terakhir, sekaligus yang paling menentukan, karena pengetahuan tanpa latihan hanyalah teori. Bagian ke-8 ini adalah puncak dari seluruh perjalanan pembelajaran kita. Ini adalah saat di mana semua yang telah kita pelajari diuji dalam sebuah simulasi yang mendekati situasi nyata. Namanya simulasi hari H pengawasan. Dalam simulasi ini, peserta akan menghadapi skenario campuran. Ada laporan pelanggaran yang harus segera diproses. Ada koneksi yang tiba-tiba terputus yang harus diatasi. Ada ancaman keamanan data yang harus direspon. Semuanya terjadi bersamaan karena tahapan pemilu juga berjalan. Ini bukan uji yang dirancang untuk membuat kita gagal. Ini adalah cermin yang memperlihatkan dengan jujur di mana kekuatan kita dan di mana celah yang perlu kita perkuat. Setelah simulasi, setiap peserta didorong untuk melakukan refleksi diri. Seberapa cepat saya bisa mengoperasikan aplikasi di bawah tekanan?
Apakah sudah memahami prosedur pelaporan dari ujung ke ujung? Di bagian mana saya harus perlu belajar lebih banyak lagi? Dan dari refleksi itu, lahirlah rencana tindak lanjut. Komitmen pribadi yang ditulis yang nyata, bukan sekedar niat yang hilang begitu pelatihan usai. Karena transformasi digital Bawaslu tidak boleh berhenti di pintu ruang pelatihan. Ia harus terbawa alur, masuk ke cara kerja sehari-hari, dan tumbuh lagi menjadi budaya kerja yang hidup di setiap jajaran pengawasan. Sahabat Bawaslu, 8 pokok bahasan yang telah kita uraikan hari ini adalah 8 langkah menuju satu tujuan yang sama. Pemilu yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Teknologi adalah alat, tapi kita yang menentukan apakah alat itu digunakan dengan baik atau tidak. Setiap pengawas yang mampu mengoperasikan SIPP dengan mahir, yang paham cara melaporkan pelanggaran secara digital, yang waspada terhadap ancaman keamanan data, dan yang aktif menggerakkan pengawasan partisipatif adalah benteng demokrasi yang sesungguhnya. Kita tidak mengawasi pemilu untuk kepentingan lembaga, kita mengawasi pemilu untuk kepentingan rakyat, untuk memastikan bahwa setiap suara yang dihitung, setiap hak yang dilindungi, dan setiap pelanggaran dapat konsekuensinya. Selamat belajar, selamat berlatih, dan selamat menjadi garda terdepan pengawasan pemilu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Bawaslu, demikian materi terkait dengan sistem informasi pengawasan pemilu yang sudah dipaparkan dari awal hingga akhir. Mungkin itu yang bisa kami sajikan. Sebelum kami akhiri, akan kami paparkan juga terkait dengan praktek baik yang dilakukan Kota Blitar, sekaligus menutup kegiatan Bawaslu membelajarkan pada sesi sistem informasi pengawasan pemilu. Demikian dari kami, jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam awas, indah nian burung hantu, pergi meluncur mencari ilmu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bawaslu Kota Blitar menggunakan aplikasi alat kerja pengawasan yang memiliki 2 menu utama untuk melakukan input data dan cek penginputan data. Pilih penginputan data pada tahapan PDPB, kemudian pilih email yang terdaftar. Selanjutnya masukkan tanggal pelaksanaan dan nama pengawas, masukkan foto KTP atau KK yang sudah diambil sebelumnya, maka secara otomatis sistem akan membaca data pada KK atau KTP tersebut. Berikutnya, tentukan apakah data pemilih tersebut memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Jangan lupa untuk mengisi alasan pada kolom yang tersedia serta melengkapi tanggal uji petik. Pastikan kembali data yang diisi sudah sesuai dengan pengecekan pada form pengisian secara keseluruhan. Data yang sudah diinput dapat dicek melalui menu cek data input. Kemudian data akan tersimpan secara berkelanjutan dan dapat diakses dalam bentuk file spreadsheet. Selanjutnya masuk ke menu pembuatan form A. Pada menu ini bekerja seperti pengisian formulir digital, sehingga pengisian disesuaikan dengan tahapan yang sedang berlangsung. Lengkapi judul dan juga pelaksanaan periode pengawasan yang sudah terdapat pada pilihannya. Masuk pada kegiatan dan hasil pengawasan, lengkapi bagian tujuan, sasaran, tempat, dan waktu sesuai kegiatan pengawasan. Perlu diketahui bahwa aplikasi ini merupakan aplikasi yang bisa diinstal di handphone berplatform Android. Maka dari itu, pada bagian uraian pengawasan, bisa dimanfaatkan fitur suara untuk menyampaikan hasil secara cepat, ringkas, dan juga tetap dilakukan dengan lengkap. Isi tindak lanjut dari hasil pengawasan, kemudian pilih tanggal pembuatan laporan, dan juga terakhir pada bagian ini, pilih apakah ada potensi pelanggaran atau tidak. Bagian terakhir, tambahkan lampiran berupa dokumentasi kegiatan pengawasan yang telah dilakukan. Kemudian, lengkapi dengan keterangan pada setiap gambar yang telah dilampirkan tersebut. Gambar yang dilampirkan bisa disesuaikan. Jika sudah selesai, dapat klik menu kirim untuk menyimpan. Untuk pengecekan, seluruh data dapat diakses kembali melalui menu cek data input berdasarkan nomor form A. Semua hasil tersimpan secara rapi dan lengkap dengan lampiran yang telah disesuaikan.
Melalui pemanfaatan sistem pengawasan pada pemilu tahun 2024, Bawaslu Kota Blitar berhasil meraih penghargaan terbaik 1 dalam pelaksanaan uji petik coklit. Penghargaan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rakernis Rumah Data oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Hal ini menjadi motivasi bagi Bawaslu Kota Blitar untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan berbasis teknologi. Oleh karena itu, penting untuk terus mengoptimalkan penggunaan teknologi pengawasan guna mendukung pelaksanaan tugas yang lebih efektif, akurat, dan transparan di setiap tahapan pemilu. Surabaya membuktikan bahwa penerapan sistem informasi Oke Bu. Oke ya Bu. Oke. 1, 2, 3. Oke, mesti konyol. Bener nggak Bu? Cari ibu itu. Cari ibu. Apanya? Kita Pak. Ini kenapa Bawaslu? Balik. Oke, Bos. 3, 2, 1, action.